Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Hatisam Official. Lagi semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih murah masalah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy, Kaisam lagi pengen minum soda ya, tapi ini nggak bagus ya untuk kesehatan cuy. Sesekali ya boleh lah. Bagaimana kalian, sudah selesai kerja atau belum? Kalian lagi pada ngapain? Sudah makan malam? Kalian masak apa nih? Kira-kira, Masya Allah, sehat-sehat ya untuk kita semuanya. Hari ini kayak Tisam akan membahas yang ada di TVB ya cuy ya. Jadi ada Tung Chung Semong ya, yang membahas tentang problematika domestic helper ya. Jadi ini menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat Hong Kong. Jadi wartawan TVB ini menyelusuri ya cuy ya, di mana kinerja Cece yang membawa neneknya yang dijaga pakai kursi roda ini kadang meninggalkan neneknya itu untuk berbelanja ke pasar gitu kan. Ada yang keciduk tuh ya kan, entah itu Yanai Cece atau Filipin. Jadi kursi rodanya dibawa saat dia juga milih-milih baju. Apakah ini boleh gitu kan? Apakah ini setuju para lopan-lopan di luar sana gitu coy? Aduh, kalau misalkan berbicara kita dorong nenek ya di kursi roda. Ini kan biasanya kalau misalkan gak ada orang satupun di rumah, ya terpaksa dong ya kan. Nenek yang kita jaga itu kita bawa. Ada beberapa orang yang membawa neneknya keluar itu biasanya untuk sai tayong papa ya kan. Biar neneknya itu nggak jenuh di rumah terus. Itu biasanya sih ada himbauan dari majikan ya, yang udah percaya gitu. Cece, kalau kamu ada waktu bawa nenek ke Kungyun, bawa nenek ke taman. Ini kan ada permintaan majikan ya. Cuma yang disoroti di TVB ini ya, yang dibahas adalah saat neneknya ini ditinggal saat kalian maisung coy. Ini bisa sampai 10-15 menit kalian meninggalkan nenek kalian atau kakek kalian yang ada di kursi roda. Ini apakah tidak ada cara lain? Nah ya cuy, ini yang dibahas nih. Nah, pengakuan kalian nih yang menjaga nenek ya, siapa nih yang sering ditinggal nih neneknya saat kalian belanja? Kira-kira kenapa sih kalian bisa bawa nenek kalian ke pasar? Ya Kaisang paham sih ya, kalau misalkan kita dorong nenek ke pasar dalamnya gitu kan, otomatis kan kursi roda itu kan sempit ya, orang-orang itu kan banyak di pasar, kan nggak mungkin juga ya cuy ya. Karena kita berpikir, ya udahlah cuma sebentar, cuma 10 menit, 15 menit kita belanja terus balik lagi gitu kan. Terus juga ini juga Loyanka nggak akan mungkin hilang juga, bener gak sih? Ya kan? Nah tapi itu disorotin cuy, sama TVB yang dibahas saat ini. Jadi di situ terciduk Cece yang bawa kursi rodanya nenek ini menyelusuri jalan besar ya cuy ya. Di situ ada Supra, ada mobil yang lewat, itu kan. Apakah tidak membahayakan gitu kan? Nah, di depannya tukang daging. Nah, neneknya itu diparkirkan di situ, cuy. Kayak parkir motor aja neneknya ini. Dan Cecenya ini pergi berbelanja, masuk ke pasar. Jadi neneknya tuh ditinggal sendirian di depan itu, di depannya toko daging itu. Ya kan, Cecenya masuk pasar, nggak tahu itu diintai sama TVB. Ya kan, dilihat jamnya 10 menit sampai 15 menit dia meninggalkan nenek tersebut. Nah, saat si Cecenya ini kembali ke nenek lagi ya untuk pulang, baru digerebek tuh, ditanya, kenapa kamu meninggalkan nenek kamu di sini katanya. Iya saya salah katanya. Dia mengakui ya, dia saya salah. Nanti lain kali saya tidak akan seperti ini juga. Termasuknya Cecenya nggak nggak ngedebat gitu kan, nggak mencari pembenaran. Sebenarnya yang dilakukan sama Cecenya sendiri ngakuin kalau salah ya, tapi mau gimana gitu kan, keadaan yang memaksa dia untuk meninggalkan nenek tersebut. Kalau enggak ya mau makan apa mereka berdua, bener nggak sih? Sedangkan di rumah dia lebih takut meninggalkan neneknya. Inilah dilema ya, domestic helper yang ditinggal sama neneknya aja di rumah gitu kan, untuk untuk berbelanja aja ini menanggung resiko seperti itu. Terus di situ wartawan juga ya, TVB ini juga menanyakan kepada
orang-orang yang lewat di situ tentang sudut pandangnya, kalian itu kalau punya cece pengennya cecenya yang kayak gimana sih, ya kan? Ada beberapa orang lokal ini ngomong, "Wah, saya pengennya cece itu kemgandlek," katanya. Yang suka kerja, katanya kayak gitu. Yang tidak banyak mengeluh, suka senyum, terus yang pintar, katanya kayak gitu, cuy. Jadi beberapa orang ini disurvei, pengen cecenya kayak gimana? Ya mendekati harapan yang sempurna ya, cuy ya. Nah itu tuh, diwawancarai ya, cuy ya. Yang paling berkesan banget sih kalimat mereka itu, mereka pengennya cece yang hole katanya, cuy. Hole itu adalah yang pintar ya, maksudnya pintar dalam arti itu bukan pintar otaknya gitu, tapi di sini yang Kaisang tangkap adalah pintar dalam beradaptasi bagaimana cara bekerja di rumah majikan tersebut. Nah itu ya, cuy ya. By the way, Kaisang juga ada cerita ya. Ini apa namanya? Kena tadi ya, yang pengen cece-nya holek ya. Tapi holek ini jangan diartikan kita ini melakukan kerjaan atas inisiatif sendiri. Jadi ada cuy, pekerja migran yang 3 hari itu udah di-terminate sama majikannya. Kaisang nanya, "Kenapa kamu di-terminate? Kok baru 3 hari di-terminate?" Jadi ceritanya si Cece ini cuy, jaga bayi. Tapi begitu datang, dia ini belum pernah megang bayinya, terus cuci botol susunya, itu belum pernah cuy. Jadi majikan ini tidak memberikan, Cece ini untuk melakukan pekerjaan, untuk baby-nya ini, karena ini adalah anak pertama dan anak, mungkin raja ya di majikan itu ya cuy ya, dan dia juga masih belum percaya sama si Cece-nya ini. Nah singkat cerita cuy, dia itu bekerja 2 hari, dia itu udah nyimak tuh apa yang dilakukan neneknya membantu untuk basuh botol dan lain-lain. Nah Cece-nya itu cuma untuk mengawasi aja cuy, tapi belum diizinkan untuk bekerja. Tapi majikan ini tidak secara terang-terangan melarang Cece-nya untuk bekerja gitu kan. Nah terus diliatin aja gitu, mungkin ya si Cece-nya ini merasa nggak enak ya, "Saya kok kerjanya cuma ngawasin aja, saya ini kan juga pengen kerja ya cuy ya." Tibanya nih cuy, di 3 hari kerjanya si Cece ini, atas inisiatif sendiri nyuci botol si bayi ini cuy. Karena dia tahu ilmunya mantau neneknya itu kan. Jadi neneknya belum datang, dia inisiatif basuh itu botol, ketahuan lah tuh sama majikan perempuan. "Kenapa kamu cuci itu? Kan saya nggak nyuruh," katanya. Dan hari itu juga tidak pilih pala cuy, langsung di-terminate. Ya Allah ya, Kaisang ngomong, "Kenapa kamu lancang? Kenapa kamu, apa namanya berusaha untuk bekerja padahal majikan kamu nggak menyuruh?" "Ya saya nggak enak aja Kak kerja." "Salah, kalau di Hong Kong itu nggak bisa kayak gitu. Majikan itu belum tentu percaya 100% sama kita, apalagi kita baru bergabung dengan keluarganya. Apalagi dia baru punya anak dan baru pertama kali ngambil Cece. Dia ini belajar karakternya kamu, berarti majikan itu menganggap bahwa kamu lancang, ya kan? Nah ini salah, padahal inisiatifnya untuk basuh botol susunya itu loh cuy. Ya mungkin dia takut kenapa-kenapa sama anaknya kali ya. Jadi mungkin terlalu banyak duit juga ya kan. Akhirnya di-fire lah cuy si pekerja migran ini. Tapi nggak jadi masalah sih. Pasti agennya akan membantu mencarikan majikan lagi. Gak mungkin kalau misalkan nggak mencarikan terus bagaimana potongan PT-nya. Bener gak sih? Ya kita doakan teman-teman kita yang tidak beruntung ya baru beberapa hari bekerja di rumah majikan. Semoga diberikan kekuatan dan tetap semangat lagi untuk menunggu visa baru. Mudah-mudahan di majikan berikutnya dia bisa mempelajari apa yang tidak suka oleh majikannya dan bisa lebih langgeng ya cuy ya. Nah itu sedikit intermezzo tentang Cece yang dipecat 3 hari. Ya ujian manusia itu beda-beda ya cuy ya. Nah kembali lagi nih sama si nenek yang di kursi roda. Nah di situ keciduk tuh ada Cece yang bawa si kursi roda si neneknya ini masuk ke toko baju sambil milih-milih, neneknya itu diem aja di situ. Kalian tuh jangan kayak gitu coy, kalau bawa nenek tuh jangan shopping. Aduh itu kan nggak boleh. Aduh neneknya kalian itu didiemin, kaliannya milih-milih baju. Ya kan boring kayak kan kalian itu mengajak nenek itu buat jalan-jalannya si nenek, bukan jalan-jalannya kamu. Kamu kan sudah punya jatah sendiri, jatah libur. Gimana sih ini Mamat Wakaplak ini masuk TVB tuh kalian itu yang shopping itu jangan-jangan kalian lagi. Nah itu tuh awas tuh ya jangan sampai tuh
Jangan sampai nih paparazinya mempokingkan kamu, "Itu polisi, ada nenek yang ditinggal nggak tahu Cece-nya kemana." Tahu-tahu Cece-nya pas ditelepon lagi shopping di toko sebelah. Polisi udah nangkep si neneknya ini karena ditinggal sendirian. Ini kan berarti kan kalian itu melakukan penelantaran nenek itu kan. Nah, kalau kalian menelantarkan anak kecil, kalian ada hukumnya. Ini meninggalkan nenek, untung aja nenek, ya kan? Kamu masih bisa dimaafkan, tapi jangan sampai seperti itu. Jangan malu-maluin kalian, cuy. Aduh, aduh. Nah, terus pengamat tenaga kerja ini berkomentar, sebenarnya meninggalkan nenek sendirian saat kalian belanja itu bukan solusi yang terbaik ya. Jadi menyarankan, kan nggak semua yang di kursi roda ini kan nggak bisa jalan nenek atau kakeknya gitu kan. Nah, menteri tenaga kerja lah cuy kayak gitu ya, Depnaker lah yang diwawancarain TVB itu bisa punya inisiatif untuk mengkomunikasikan nih, jadi neneknya yang masih bisa jalan dibawa masuk ke pasar. Nah, iya nggak kalian itu jalan kayak semut sama nenek-nenek kan, ya kan? Apa namanya? Tangannya dipegangin terus masuk belanja Joysam apa, dibawa neneknya ke dalam. Nah, itu saran dari ketenaga kerjaan. Tapi lebih ke kalian mengkomunikasikan dengan majikan kalian ya, supaya kalian juga jangan disalahkan saat meninggalkan nenek itu di pasar. Contoh kayak gini, "Majikan, saya ini kan harus ke pasar. Apakah nenek ini ditinggal di rumah atau dibawa nih ke pasar untuk belanja?" Nah, menurut Kayatisam ya, solusi yang terbaiknya adalah si Cece ini dikasih jadwal ke pasarnya jam berapa gitu kan. Dipantaulah CCTV dari rumah, bener nggak? Jadi majikan juga ikut mengawasi emaknya. Alah, Kayatisam boro-boro mau, orang saya libur aja nggak boleh libur, anaknya boro-boro mau jagain emaknya yang ada di kursi roda. Tapi setidaknya kita sudah mengkomunikasikan itu dengan majikan, ya kan? Kita juga jangan mau disalahkan kalau meninggalkan nenek kita di jalan untuk belanja gitu kan. Nah, kita kasih saran dulu sama majikan. Apakah nenek ini saya masukin kamar, tapi di kamarnya nenek kamu tolong pantau CCTV. Saya lari ke pasar, 20 menit lah maksimal saya pulang lagi. Gitu ya cuy ya. Nah, ini nih bisa dikomunikasikan, itu yang terbaik cuy. Daripada kalian ninggalin nenek kalian di pinggir jalan gitu kan, kaliannya masuk ke pasar, ya nauzubillah min dzalik gitu kan, kenapa-kenapa. Takutnya neneknya masih bisa berjalan, dia berdiri dari kursi rodanya dan kabur, hilang nantinya. Ya kan ini juga repot. Benar nggak sih? Nah, menurut kalian solusinya gimana nih untuk mengantisipasi seperti ini? Sarannya Kaisam sih mungkin masuk akal ya cuy ya, bener nggak sih? Kita minta majikan pasang CCTV khusus di kamarnya nenek. Jadi setiap kita belanja nenek ini kita masukin ke kamar, kita kunci dari depan. Nggak apa-apa, ya kan jadi dia itu nggak akan keluar-keluar gitu kan. Wis nggak apa-apa ngompol atau apa di situ aja nggak apa-apa gitu kan, resiko. Nah, kita belanja cepet-cepet terus kita pulang selesai. Iya nggak sih? Nah, kira-kira ada nggak nih yang ngajak neneknya ke pasar terus ditinggal gitu aja di jalan gitu kan? Halah Kak Isyam, cuma sebentar. Nah, itu udah disorot tuh sama TVB, ya kan? Nah, itu ya pokoknya intinya hati-hati aja deh buat kalian ya yang berdua terus sama nenek gitu kan atau kakek. Hati-hati kalau bawa kursi roda untuk belanja ya, tetap dijaga keselamatannya karena keselamatan yang dijaga itu tergantung siapa yang lagi menjaganya. Jika kenapa-kenapa, berarti ya kamulah yang dimintai pertanggungjawabannya nantinya. Oke? Ya itu mungkin yang dibahas TVB. Semoga menginformasikan kepada kita semuanya. Nah gitu, Mama Tua Kaplak. Mintanya gibah aja ini. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu cuy. Kira-kira kalian punya pacar nggak sih? Ya ampun. Bye-bye.